Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur-sedulurku semua. Semoga sedulur-sedulurku semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dimudahkan dalam segala urusan, dan diberikan rezeki yang melimpah halal dan berkah untuk keluarga. Oke, untuk pagi ini ya seluruh kita akan melakukan pemupukan atau pengocoran untuk cabai-cabai kita ataupun untuk terong-terong kita dan untuk tomat-tomat dan tanaman yang lain lur, yang saya tanam ya di media polybag lur, yang keadaannya seperti ini karena untuk tanah juga tidak mendukung lur, karena tanah kita harus nyari. Untuk itu saya melakukan penanaman bertahap lur, menyesuaikan dengan kemampuan dalam mencari tanah lur. Untuk sekam dan pupuk-pupuk pendukung lainnya itu beli bisa lur, tapi kalau untuk tanah saya khususkan untuk mencari lur, karena tanah itu faktor terpenting untuk perkembangan dan kesuburan tanah kita lur, tanaman-tanaman kita. Beginilah keadaan tanaman-tanaman yang saya tanam di polybag lur. Alhamdulillah untuk cabai-cabainya sudah menunjukkan pembuahan lur, dan sudah dapat dipanen lur, walaupun 1-2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan itu hasil panennya lur. Keadaan cabai mahal kita, tapi dapat menghasilkan dari hasil yang kita tanam sendiri di pekarangan rumah yang minimalis lur, atau tergolong sempit ini, tapi kita cukup bisa manfaatkan lur. Dan inilah keadaannya lur untuk tanaman-tanaman kita. Untuk tanaman cabai rawit keritingnya lur, alhamdulillah untuk buah-buahnya lur cukup lebat, dan ini sudah saya lakukan penyepraian menggunakan seperti sudah saya update lur, menggunakan Vitaron SL, menggunakan Kalinet, dan menggunakan Modern Valur. Dan untuk pengocoran, kombinasi pengocoran bawah yaitu dari tanahnya lur, menggunakan pupuk NPK dan menggunakan power soil lur, power soil untuk membenah tanah. Dan inilah keadaannya lur, cabai-cabainya. Keadaan cabai mahal, tapi alhamdulillah cabai kita sudah menghasilkan buah lur. Untuk varietas yang ini kita tidak tahu lur, karena saya menggunakan limbah dapur yang saya semai dan saya tanam di polybag, dan ada juga yang saya tanam di tanah langsung lur, seperti ini. Pohonnya sangat besar-besar sekali lur, alhamdulillahirrahmanirrahim lur, walaupun dengan tanah seadanya lur, tanah yang bercampur puing dan pasir lur, tapi alhamdulillah diberikan kesuburan oleh Allah Subhanahu wa taala lur, dan diberikan buah yang lumayan lebat lur untuk skala rumahan. Ini yang tanpa varietas, saya tidak tahu varietasnya, tapi berbuah juga lur, walaupun keadaannya seperti ini tidak seperti yang kita harapkan. Dan untuk ini lur, ini adalah cabai keriting kedua yang saya tanam langsung di tanah, sama seperti tanah bebatuan, dan hasilnya sudah lumayan alhamdulillah lur. Hasilnya sangat memuaskan lur, tapi tidak puas lur, belum puas. Jangan berbangga dan berpuas diri lur, tapi ya patut disyukuri, syukur alhamdulillahirrahmanirrahim lur. Inilah cabai keriting dengan varietas juga saya ini untuk yang 5 pohon, yang 6 pohon, yang 2 di polybag dan yang 4 di polybag dan yang 2 di tanah langsung lur. Ini menggunakan limbah dapur juga penyemaiannya. Nah kalau yang ini, untuk yang ini varietas lur, ini varietas Sona lur. Nah untuk cabainya namanya Jawara, produk dari Sona lur, varietas Jawara, produk dari Sona. Sudah menunjukkan pembuahan juga lur, buah pertama ini masa generatif buah awal lur. Nah ini lur, buah-buah pertamanya seperti ini.
buah-buah pertamanya di cabang-cabang seperti ini loh. Ini baru berapa HST ya, sekitar 60, bisa sekitar kurang lebih 70 HST loh, 70 hari setelah tanam. Ini ada 8 pohon yang saya tanam langsung, tidak menggunakan polybag, dan saya menggunakan tanah yang saya keruk dari, yang saya kumpulkan dan saya keruk dari, mohon maaf, dari got lur. Ini tanah got lur, lumpur-lumpur got yang saya naikkan ke sini lur, dari got samping ini sebelah ini. Nah, untuk tanah yang saya keruk saya naikkan ke sini dan saya buat nanam cabai lur. Dan untuk tanah sendiri ini yang di sini ini puing semua lur, puing bekas bangunan yang tadinya orang-orang bangun, karena ini tanah kosong tadinya dibuang ke sini. Jadi keadaannya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh lur, salah satu contoh untuk tanah yang saya kumpulkan dari kerukan, mohon maaf, kerukan lumpur got lur. Ini yang saya gunakan, saya kumpulkan ini lur. Ini saya biarkan dulu karena tadinya hitam ini lur, bekas karung-karungnya. Makanya untuk itu saya diamkan dulu supaya menjadi tanah benar-benar. Tapi untuk pembuktiannya ini saya tanami bayam Brazil lur. Mohon maaf lur, ada iklan karena dekat masjid. Sekali lagi mohon maaf kalau kurang jelas. Nah, ini saya manfaatkan untuk mencoba menanami bayam Brazil lur, dan hasilnya cukup lumayan subur lur. Berarti untuk kandungan tanah ini sangat baik lur, karena unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman cukup untuk menjadikan subur tanaman-tanaman kita lur. Ini satu contohnya lur, ini tanah kerukan got bercampur batu dan sampah-sampah lur, tapi nanti kita akan ayak lur. Nah, ini penampakannya seperti ini lur untuk tanaman-tanaman kita. Alhamdulillah subur dan berbuah lur, karena tujuan kita menanam yang pertama adalah untuk menjadikan tanaman kita subur, dan yang kedua kita mendapatkan hasil dari yang kita tanam, yaitu mendapatkan buah lur. Buah yang dapat kita gunakan untuk membantu dapur lur untuk membantu bumbu-bumbu dapur lur. Daripada beli, kalau kita bisa menanam dan menghasilkan ya kita manfaatkan seperti ini lur. Obat stres, menaikkan imun tubuh lur, imun kesehatan, karena menanam itu juga merupakan, kalau menurut saya ini hobi menanam, jadi menimbulkan dampak yang positif untuk kesehatan lur. Intinya seperti itu. Oke lur, nggak usah berlama-lama. Untuk kali ini kita akan melakukan pengocoran menggunakan bahan yang alami, bahan yang kita dapat dari kakek dan nenek kita lur, zaman dulu, tempo dulu, yaitu menggunakan ini lur, berbahan alami, menggunakan abu lur, abu plus, ini abu plus arang lur. Makanya kita menanam itu kadang ada campuran arang sekam, karena manfaat arang sekam itu sangat bagus lur untuk tanaman lur. Dan untuk arang dan abu ini sendiri, abu kayu ini mengandung unsur-unsur yang baik untuk kelangsungan dan kesuburan tanah lur. Yang pertama, ini sebagai pembenah tanah, menetralisir keasaman tanah, apalagi musim hujan ini begini lur, pH tanah naik turun, sehingga kita harus melakukan pengocoran. Selain melakukan pengocoran menggunakan ini, bisa juga menggunakan power soil lur, karena kalau power soil beli, kalau ini cuma modal korek lur, dan nyari kayu-kayu kita bakar, kemudian kita ambil abunya dan arangnya lur. Nah, intinya seperti itu. Untuk pengaplikasiannya silahkan lur, bisa kita tabur seperti ini, bisa silahkan. Kalau modal arangnya banyak nggak masalah, karena ini arang juga ini untuk tempat berdiamnya mikroba baik untuk yang baik untuk tanaman dulu, untuk tanah lur. Yang kedua ini lu
fungsinya untuk menetralisir dan menjaga menstabilkan lur. Ketika tanah kita rusak ataupun tandus, kita bisa menggunakan ini lur untuk menggemburkan lur, ada blepetan gitu, menggemburkan tanah. Ini bisa juga menggunakan arang ini ataupun abu lur. Tujuannya adalah pH, untuk menaikkan pH tanah, menjaga kesuburan, menjaga kestabilan tanah, dan untuk menjaga agar tanaman kita terhindar dari jamur lur. Nah, seperti inilah penambangannya lur. Walaupun ini saya tanam menggunakan polybag, tapi alhamdulillah untuk terong-terongnya sangat subur lur, sangat subur dan sudah berusia tua juga ini lur. Tapi untuk hasilnya masih bisa kita panen, walaupun tidak sebaik yang pertama kali buahnya lur, tapi hasilnya tetap bisa kita nikmati. Untuk pengaplikasinya bisa dicampur, bisa ditaburkan seperti tadi lur, bisa dicampur dengan air lur untuk kita kocorkan lur. Nah, pengaplikasinya biasa lur, untuk pengocoran seperti ini, untuk tanaman 250 ml. Ini tadi sebagian sudah saya kocor lur. Untuk mempersingkat waktu ini saya mencontohkan saja, karena kalau tidak dicontohkan hanya kita berbicara saja, tidak ada faktanya, mungkin sedulur-sedulur semua tidak akan percaya lur. Makanya ini saya aplikasikan lur langsung dan saya praktekkan, karena ini warisan nenek moyang lur. Kakek nenek kita dulu ketika memasak menggunakan tungku kayu dan menggunakan kayu bakar, untuk sisa arang dan abunya ini pasti akan dibuang di tanaman yang ada di sekitar rumah lur. Dan yang kita lihat alhamdulillah, kalau saya lihat untuk tanaman-tanamannya subur lur, mau pisang, mau singkong, mau apapun, kalau kita menggunakan ini pasti subur lur. Nah, seperti itu lur untuk pengaplikasinya. Dan ini bahan-bahannya cuma 2 bahan, air dan arang bakar lur. Arang bakar dan abu-abunya kita langsung campurkan di sini lur, seperti itu. Oke lur, demikianlah kegiatan untuk pagi ini lur. Jika bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe, like dan komen lur, agar saya lebih bersemangat untuk memberikan video-video yang bermanfaat untuk sedulur-sedulurku semua. Oke, sekian dan terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu untuk sedulur-sedulurku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.